Sama gua aja Bilar. Kalau gua mah bisa dipakai kapanpun, terserah. Menurut gua sih lu cari yang cakepan dah gitu. Ya Leslie mungkin nggak terlalu cakep ya buat Bilar, tapi Leslie kan banyak duitnya. Hati-hati sama duitnya gitu. Rumah segede Raffi, itu terlalu murah untuk orang kaya. Maaf ya, gue lebih kaya daripada Raffi sama Anang semuanya. Karena itu biasa aja cicilan. Kalau orang kaya itu nggak punya cicilan kayak gue. Emang benar Raffi Ahmad tuh nggak ada apa-apanya dibanding Pinggan Mambo. Pinggan Mambo sekarang udah nggak zaman Raffi Ahmad. Sekarang zamannya Pinggan Mambo. Raffi Ahmad mah dilap-lap BMW-nya. Kalau gue mah kan dikasih-kasih orang. Itu pembohongan publik 1000% bohong. 19 tahun tuh kenapa sih Pingan dikeluarin di Ratu? Karena Maya suruh gugurin. Yang pertama nih, ini nggak ada filter ya. Suruh gugurin pertama, yang kedua suruh kawin sama siapa aja. Gue sama Maya kan cuma ketemu di panggung aja. Tapi kalau gue mau ngaku sahabat boleh, tapi jujur sih nggak sahabat banget. Penyanyi kontroversial Pinkan Mambo baru-baru ini kembali menuai sensasi dengan menyenggol sederet nama rekan artis beken seperti Lesti Kejora, Raffi Ahmad, hingga mantan teman duetnya Maya Estianty. Menjadi sorotan usai menyinggung fisik Lesti Kejora, bahkan tidak segan meminta Rizky Bilar untuk menceraikan Lesti, membuat tidak sedikit netizen menjadi geram hingga meminta pihak BNN untuk melakukan tes urin kepada Pinkan lantaran pernyataan yang ia lontarkan seperti tidak terkontrol. Tidak hanya itu, Pinkan juga menyinggung bahwa kekayaan Raffi Ahmad tidak selevel dengan kekayaan dirinya saat ini. Mantan personil duo Ratu itu juga ikut buka suara terkait perseteruannya dengan Maya Estianty. Setelah 19 tahun keluar dari duo Ratu, Pinkan tidak segan membongkar borok rekan seprofesinya itu dengan menyebutkan bahwa Maya pernah menyuruh dirinya untuk menggugurkan bayi yang tengah ia kandung kala itu. Lantas benarkah Pinkan sengaja menyeret nama selebritis beken sebagai ajang pansasnya demi menggapai lagi masa kepopularitasannya yang sempat redup? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Usai pamornya sebagai penyanyi di kancah televisi semakin meredup, Pinkan Mambo kini menjadi sosok yang kerap menyentil sederet nama selebritis tanah air. Seperti diketahui, Pinkan Mambo secara terang-terangan mengkritik pedas pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Beberapa hal menohok dari pasangan tersebut pun tak segan ia lontarkan. Mulai dari Pinkan yang menyuruh mereka untuk segera bercerai apabila tidak ingin peristiwa KDRT yang sempat viral kemarin kembali terulang. Pinkan juga sempat menyinggung fisik Lesti yang tak lebih cantik dari dirinya, hingga menyebutkan jika dirinya lah yang lebih pantas daripada Lesti. Hal tersebut sontak menuai berbagai reaksi dari netizen. Ya, netizen yang geram pun bahkan sampai meminta BNN untuk memeriksa urin ibu 5 anak itu lantaran merasa curiga dengan sikap dan perkataan Pinkan yang seakan tidak terkendali. Astagfirullahalazim, ini orang ya, dari kata-katanya aja kita udah bisa nebak bagaimana orangnya. Emang bener-bener gak jelas hidupnya. Gitu banget biar bertahan hidup, tulis akun Sunarti Abu Kasim. Buat lu, kalau gue jalan kaki masalah buat lu, gue jual kolor masalah buat lu, apa sih yang nggak masalah buat lu? Bilar aku suruh cerai karena aku anggap Bilar tuh nggak suka sama Lesti. Jadi menurut aku Lesti jangan bucin, nanti kayak gua 3 miliar hilang. Lesti mendingan ceraiin aja, nanti itu kalau kayak begitu tahun depan akan begitu lagi, tahun depan akan begitu lagi ya. Sorry ya Bilar temen gua, teman baik. Tapi Bilar kalau nggak suka sama Lesti, menurut gua sih lu cari yang cakepan dah gitu.
Ya Leslie mungkin nggak terlalu cakep ya buat Bilar, tapi Leslie kan banyak duitnya. Hati-hati sama duitnya gitu, karena duit tuh nggak ada sayapnya. Jadi cewek jangan bucin, bukan cuma Bilar doang, cowok cakep di muka bumi. Ntar gue cariin Leslie yang baik, yang tulus menerima lu apa adanya gitu. Ya Bilar nggak jahat ya tabok-tabokan sana deh, bukan urusan gue. Tapi gue cuma bilang Bilar kalau nggak suka sama Leslie bilanglah, jangan pura-pura suka. Karena gue lihat gue bisa lihat orang matanya nggak suka dia sama Leslie gitu. Bilar juga aku suruh cerai tuh si Lesti, jangan mau lah sama Bilar mah nggak cinta sama lu. Pokoknya kalau nikah karena nggak cinta udah pasti cerai, udah pasti digaplokin lagi pasti udah. Percuma itu nggak bisa diterusin Leslie, DM gue aja nggak dibalas sama Leslie. Udahlah Bilar mah nggak suka sama lu lah, udah. Tahu gue deh, percaya gue deh gitu. Sama gue aja Bilar. Kalau gue mah bisa dipakai kapanpun, terserah. Bilar sama gue pasti tunduk sama gue. Gue servis memuaskan aja. Tidak hanya pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Pinkan juga rupanya sempat menyentil kekayaan milik Sultan Anjara, Raffi Ahmad. Wanita yang memiliki suara khas itu secara belak-belakan membandingkan langsung kekayaan Raffi Ahmad dengan kekayaan yang dimilikinya. Ya, Pinkan yang sebelumnya dikabarkan bangkrut pun membantah jika bisnisnya telah gulung tikar lantaran sepi job. Menariknya, Pinkan menyebut bahwa dirinya memiliki 50 anak perusahaan dengan omset fantastis, yaitu sebesar 50 miliar per bulan. Alih-alih tidak percaya, banyak spekulasi netizen yang menyebutkan jika Pinkan sengaja membuat sensasi tersebut untuk mendompleng popularitasnya yang sudah meredup. Lantas, benarkah lagi-lagi ia sengaja membuat sensasi dengan menyeret nama selebritis beken demi menaikkan kembali popularitasnya? Tijen, saya mah kan udah kaya, nggak nyanyi juga saya udah bisa kebeli tas sendiri, semua sendiri. Mami kan udah kaya banget gitu. Jadi sekarang nggak bisa diremehin. Kalau lu punya duit lu ngundang gua, kalau nggak punya duit ya maaf nggak usah ngundang kalau nggak sanggup. Jadi maaf ya, saya dari usaha saya udah cukup gitu. Jadi ya intinya saya nggak pansos, deterjen juga kan nggak percaya saya orang kaya. Ya terserah kan, ini hari ini di story aku lagi milih mobil nih, mau biru apa kuning. Aku mau beli BMW sekaligus 3, kalau bisa 15, beliin pegawai-pegawai. Emang benar Raffi Ahmad tuh nggak ada apa-apanya dibanding Pinkan Mambo. Sekarang udah nggak zaman Raffi Ahmad, sekarang zamannya Pinkan Mambo. Raffi Ahmad mah dilap-lap BMW-nya, kalau gue mah kan dikasih orang. Yang nggak percaya datang aja ke rumah gue, dan lu mah ketawa mulu, tega lu, udah ngomong panjang-panjang ketawain gue lagi. Emang gue beneran kaya raya, masa gue harus kasih tahu saldo gue yang sisa 150.000? Enggak, bercanda, itu bercanda. Saldo ada lah, berapa juta doang, nggak nyampe 10 juta. Ada 30 juta ada di saldo. Abis ini mau ke mobil nih, ke BMW. Mau beli 3, buat Misha 1, Rachel 1, aku 1. Mungkin mau beli 20 kali buat karyawan juga. Ya cuek aja, soalnya kan gue lebih kaya raya dibanding semua orang di Indonesia. Ya intinya yang nggak ada yang nyangka tukang pisang goreng sekaya ini sampai hari ini. Jadi gue sampai hari ini juga gue beli mall, ya gue nggak perlu ceritain kemarin gue beli mall apa-apa. Terserah gue mau beli apa, kan gue uang sendiri, nggak kayak orang-orang bilang. Gue juga nggak perlu pansos, ngapain pansos? Nih, yang harus dipamerin itu adalah cuannya. Hari ini gue cuan berapa nih? Target gue cuan sehari itu 50 miliar. Itu yang harus, kalau Raffi Ahmad yang lain-lain kan cicilannya 50 miliar. Kalau gue itu untung hari ini 50 miliar, beda. Kalau cicilannya berapa? Karena dipajangin, makan tuh rumahnya. Wah keren banget. Abis itu kerja ya. Kalau Raffi Ahmad masih kerja, kalau Pinkan nggak kerja. Untungnya 50 miliar, emang untung. Tapi rumahnya ya gue beliin rumah karyawan gitu, beli pabrik. Mahal itu karena miskin, bilang mahal. Orang kaya mah nggak ada yang mahal. BMW abis kentut beli lagi, itu nggak habis-habis. Kan semuanya bisa dicicil. Jadi kalau rumah segede Mas Anang, rumah segede Raffi, itu terlalu murah untuk orang kaya. Maaf ya, gue lebih kaya daripada Raffi sama Anang semuanya.
Karena itu biasa aja cicilan. Kalau orang kaya itu nggak punya cicilan kayak gua kan nggak beli rumah segede-gede gitu. Gue beli mobil, habis itu gue jual lagi. Gue kan pengusaha, gue beli, gue jual, gue untung, gue beli, gue jual. Kalau Raffi kan beli segitu, kerja. Raffi mana bisa istirahat. Kalau gue mah nyari gue di apa mau Sumarekon tuh nyari gue lagi makan, lagi belanja, itu baru orang kaya. Kalau yang sampai hari ini dikejar-kejar syutingan berarti nggak kaya, masih kayaan gue. Gue berpikirnya seperti Bill Gates, semua orang disuruh menabung, ya semua di sekolahan menyuruh kita jadi karyawan, padahal itu omong kosong. Kalian kalau jadi karyawan susah punya BMW, bener apa bener? Kalian kalau jadi bos cepet punya BMW. Jadi jangan bodoh-bodoh lah. Hari ini Indonesia harus maju, harus jadi bos. Lu pada nyuting, lu langsung punya bisnis apa. Kalau nunggu karyawan mah, bos mah tambah kaya, karyawan mah tambah susah. Ya kalau gue mah beda, kerja sama gue, karyawan gue beliin BMW, bener kan Michelle? Semuanya dibeliin kan? Iya, tabungan sendiri, iya. Gue mah nggak perlu disukain netizen mah. Lu nggak suka gue malah tambah kaya, lu suka malah gue nggak viral. Lu nggak suka aja enak gue diundang-undang TV. Ya gue nggak diundang TV juga gue udah kaya. Tidak berhenti sampai di situ. Hubungan Pinkan Mambo dan Maya Estianty kini nampaknya semakin memanas di sosial media. Ya, Pinkan baru-baru ini menyebut jika mantan rekan duetnya itu adalah sosok yang jahat karena telah mencemarkan nama baiknya dengan mengungkit masa lalu Pinkan yang hamil di luar nikah. Setelah 19 tahun resmi keluar dari duo Ratu, Pinkan akhirnya buka suara terkait polemiknya dengan istri Irwan Musyri itu. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan menyinggung tentang kegagalan rumah tangga Maya dengan Ahmad Dhani dan menyangkut pautkan hal tersebut sebagai karma karena pernah menyuruh dirinya menggugurkan kandungan di luar nikahnya kala itu. Lantas, dengan alasan apakah Pinkan membahas kembali masa lalunya bersama Maya Estianty? Benarkah Pinkan merasa tidak berkenan dengan pengakuan Maya? Ya karena gemes, gue dijahatin terus. Maksudnya dibilang gue jelek, apa aja yang gue buat salah, apa aja gue buat. Jadi gue kesal, ya udah gue kasih tahu aja kalau sebenarnya Maya nyuruh aku gugurin. Itu yang selama ini aku rahasiain. Nah, kalian puas kan? Sekarang udah aku kasih tahu 19 tahun tuh kenapa sih Pinkan dikeluarin di Ratu, karena Maya suruh gugurin. Yang pertama nih, ini nggak ada filter ya. Suruh gugurin pertama, yang kedua suruh kawin sama siapa aja. Akhirnya Mas Dhani kawin sama siapa aja. Kawin sama Mulan Jamila. Yang harusnya kawinnya sama Jubaidah kayak sama siapa, Mas Dhani. Kenapa Mulan Jamila, orang yang di grup Ratu? Mendingan gua, suaminya baik-baik aja kalau sama gua. Karena malah lebih parah, kalau gua kan mainnya di belakang, nggak di depan nggak. Jadi yang ketiga pilihannya keluar dari Ratu. Ya coba aja lu disuruh jadi gua, lu disuruh gugurin, nggak bisa lu pilih. Yang kedua disuruh kawin sama siapa aja, emang gua kambing, gua nggak bisa pilih juga. Yang ketiga disuruh keluar dari Ratu, ya berarti kan tinggal keluar dari Ratu. Mana ada opsi kalau Pinkan keluar negeri dulu, nanti kalau bayinya udah lahir balik lagi ke Indonesia berkarir lagi. Kalau ada, aku pasti ambil dong. Gak mungkin aku jadi penyanyi, aku udah jadi penyanyi terus aku kalau keluar dari Ratu kan aku mesti nyanyi kafe lagi, mesti turun lagi ke bawah. Mobil aku juga gak bakal kebayar. Gak mungkin seorang Pinkan nggak ngambil opsi keempat. Jadi Maya itu bohong total kalau ada opsi keempat. Dulu bukan cuma Maya, itu yang nyuruh Mas Dhani juga. Jadi Mas Dhani, Maya baru aku bilang sekarang ceritanya itu apa. Karena aku capek dibilang jahat sama netizen. Makanya aku bilangin aja, kenapa sih kalau Maya berani speak up, Pinkan juga berani speak up sekarang. Kenapa sih Pinkan dikeluarin? Terserah netizen mau suka sama Maya, gue nggak perlu suka lu sama gue nggak perlu. Lu nggak suka sama gue, sok wae, nggak apa-apa. Ya gue mengasih tahu mah kebenaran aja, tapi gue nggak lagi nyari perang sama Maya, enggak. Karena gue sayang sama Dhani, sama Maya sayang semuanya. Cuma jangan jahatin Pinkan yang selama ini diem aja. Pinkan sekarang kasihan, Pinkan lagi cari susu buat anak. Jangan dijahatin. Kalau orang kaya tuh nggak pernah jelekin orang kayak Raffi Ahmad. Mana mau dia jelekin orang? Karena dia udah kaya. Nah kalau Maya kaya apa enggak? Gitu. Kalau Raffi mah udah kaya, dia mah ngapain jelekin kayak gue? Gue mah ngapain jelekin orang dari zaman dulu. Dari zaman dulu, walaupun mobil gue cuma Atos dulu waktu gue jualan pisang goreng,
Tapi namanya orang kaya nggak pernah jahatin orang. Tapi kalau orang ngerasa kaya, luar negeri terus jalan-jalan, tapi sifatnya ngejelekin orang, berarti tidak kaya hati, hanya kaya pencitraan. Makan tuh netizen pencitraan. 19 tahun aku diemin. Ya gue juga mau mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Kalau aku kan juga udah puyeng di netizen ini, di netizen. Netizen itu udah ngomong-ngomongin aku jelek gitu. Ya Maya menggiring opini supaya menjelek-jelekan aku di vlognya. Ada Michelle juga waktu kemarin kan. Jadi dibilangnya Pinkan nggak disiplin, apa nggak ada dikeluarin grup itu karena nggak disiplin, nggak ada. Terus dibilangnya Pinkan kabur aja dulu ke luar negeri, terus nanti balik ke sini, jadi nggak jelek gitu namanya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada dia offering tawaran tersebut, itu nggak ada sebenarnya Maya. Jadi Maya itu bohong total, 100% bohong. Nah waktu di situ, nah yang ada Maya justru kan udah ini wartawan yang nyebarin, wartawan bilang ya udah itu percakapan kenapa ditayangin, jadi Maya malahan nyuruh gugurin gitu ya. Jadi kan ini terpaksa aku bongkar karena udah tayang satu, wartawan yang ngasih tahu gitu, itu ngomong biasa terus ditayangin di TV. Aku nggak tahu kalau direkam gitu, jadi aku nggak ngomong seperti itu. Tapi ya udah kebongkar. Ya udah, tapi kan mungkin aku masih bilang Maya nggak jahat. Maksudnya ya jahat sih, tapi aku nggak mau bilang jahat lah. Nggak usah berantem norak gitu. Terserah mau dibilang Pinkan lemes, Pinkan apa. Ya gue cuma bela diri, makanya jangan jelekin orang. Gue juga nggak terima dijelekin gitu. Lihat podcast barterannya, aku mana ada jatohin. Jadi gue sekarang mah nggak mau lah kalau disuruh duet sama Maya, karena orangnya nusuk dari belakang. Kalau gue kan nusuk dari depan, dari TV. Ya maksudnya gue bukan nusuk, gue mah bela diri. Kalau gue mah nggak jelek, teman-teman boleh tanya ke seluruh TV. Janjian jam 7 juga jam 4 pagi Pika udah ada di TV. Jadi gak ada. Maya tuh yang kalau malam dugamnya ngapain, gak tahu ngapain. Gue capek di hotel nungguin Maya pulang, dugam mulu tiap hari. Udah tahu besoknya pergi ke airport, mata bengkak-bengkak. Kalau gue mata kagak bengkak, gue mah bengkak kalau lihat cowok cakep. Gue tidur di lobi sering waktu zaman Ratu, gue tidur di lobi. Maya belum pulang sampai jam 4 pagi, gue capek tiap hari nungguinnya. Gue mau profesional, yang gak disiplin siapa Kalau gue sama Maya kan cuma ketemu di panggung aja. Tapi kalau gue mau ngaku sahabat boleh, tapi jujur sih nggak sahabat banget karena kita nggak pernah ngomongin hal-hal pribadi atau apa. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.